Halo, berjumpa lagi dengan saya Surjandi di Trouble Free Learning. Hari ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Ya, bagaimana landasan teori itu dituliskan di dalam skripsi, disertasi maupun tesis ya. Ya, bab 2 ini biasanya tentang landasan teori atau landasan teori itu bisa dibagi dua gitu ya. Ada teori umum dan teori khusus. Nah, teori umum, teori khusus itu sebenarnya teori yang umum digunakan, dan kalau teori khusus itu udah sesuai dengan topik apa yang kalian buat atau kerjakan. Nanti saya akan perlihatkan contohnya ya. Teori-teori yang digunakan ini, contohnya kita pada saat kita membuat sebuah penelitian itu atau menjalankan penelitian, kita menggunakan model desain science research. Maka pengertian desain science research itu dituliskan di bab 2 ini. Ya, begitu juga kalau kita menggunakan kuantitatif, ya masalah sampel, populasi, validitas, reliabilitas, dan lain-lain itu tuh secara teorinya dituliskan di bab 2 ini. Ya, nah ini contoh beberapa model ya. Banyak sekali model yang digunakan gitu ya, biasa digunakan. Nah, model-model dasar ini biasanya dituliskan di bab 2. Contohnya TAM, UTAUT, TPA, TPB, Online Customer Experience, and so on. Nah, biasanya kita juga dalam membuat sebuah model, itu juga kita mengacu pada sebuah framework contohnya ya. Nah, silakan aja gitu. Di dalam framework-nya itu dituliskan juga di bab 2 ini. Nah, contohnya framework ya stimulus organism response atau stressor strain outcome. Ini sebuah framework untuk membuat riset model. Silakan dituliskan di bab 2 ini. Bab 2 ini biasanya mengacu kepada teori-teori sebelumnya. Jadi semua teori-teori dasar itu dilihat di sini. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita ngomong teori umum, ya sistem itu apa, informasi itu apa, sistem informasi itu apa, gitu ya. Di mana ada input, processing, output. Nah, ini teori-teori dasar. Ya. Manajemen itu apa. Nah, sedangkan teori khusus biasanya digunakan eh, khusus untuk aplikasi, untuk penelitian atau yang kita buat, yang kita kerjakan, gitu ya. Contoh ini, ya di sini ada aplikasi bersepeda. Nah, ini udah berarti udah secara khusus. Karena emang ini yang mau dilihat gitu ya. Ya, nah penelitiannya itu kita pakai gamification. Silakan aja kalau tadi saya bilang DSR ya. Gamification tracking, ya, leaderboard, and so on. Nah, ini silakan dituliskan di sini gitu ya. Nah, semua yang ada di yang kita gunakan teorinya masukin ke sini. Nah, yang kita mau lihat apa? Sistem quality ya. Kita jelasin sistem quality, information success model, attitude, satisfaction. Ya, silahkan masukkan ke sini semuanya. Tapi ini sifatnya teori ya, bukan yang eh, khusus gitu ya. Yang kita baru gitu ya. Nah, ini juga kita jelaskan gimana model-model penelitian yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, ini jelasin hubungan antar faktor and so on. Ya, nanti setelah bab 2 ini baru eh, nanti lanjut ke bab 3 gimana kita mengembangkan model-model yang kita buat gitu ya. Nah, itu nanti dijelaskan di bab 3 ya. Oke, saya rasa di bab 2 memang tidak terlalu banyak ragamnya ya, karena emang dia spesifik hanya untuk teori-teori yang akan digunakan, yang telah digunakan, dijelaskan kenapa teori ini dipakai, teorinya seperti apa. Oke, sampai ketemu eh, di topik selanjutnya.